warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nih Siro mau buat roadshow perjalanan Kania mau cerita perjalanan Kania menjadi seorang kreator tuh kayak apa, teman-teman. Mungkin bisa menginspirasi para perempuan, para ibu, para adik-adik atau siapapun ya yang ingin fokus di dunia kreator seperti apa. Ini roadshow ini bukan untuk bukan untuk pengen pamer, enggak, tapi pengen kasih tahu gitu. Jadi seorang kreator itu gak semudah gitu ya teman-teman lihat, oh gampang tinggal bikin video ya kan, tinggal bikin video upload gitu, nggak gitu teman-teman. Jadi menjadi seorang kreator itu memang harus memiliki konsistensi yang tingkat tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuman kayak untuk kemudiannya juga kurang, kemudiannya tinggi, mut-mutan gitu, itu susah juga untuk jadi seorang kreator. Jadi memang harus konsisten, fokus, dan gigi. Oke, roadshow Kania ini akan Kania ceritain kenapa, karena ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman pemula ya, yang pengen bisa viral tuh gimana sih. Karena untuk viral tuh nggak mudah ya teman-teman, apalagi saya bukan seorang artis, saya bukan seorang yang memiliki nama panggung gitu ya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya melakukan semuanya sendiri teman-teman. Jadi di awal saya mulai pengen fokus di kreator itu karena awal-awal itu saya sebenarnya bukan saya lebih kayak di belakang layar. Tadinya saya tuh cuman backup suami sama anak saya sih ya. Jadi dia tuh ada YouTube-nya, dia nyanyi, saya bagian kayak make upin, untuk coaching suara. Nah, suami saya podcast. Tapi melihat mereka berdua itu punya talent yang tinggi, tapi kemudiannya juga tingkat tinggi juga. Jadi mereka juga putus di tengah jalan teman-teman. Dan kenapa saya pengen banget membuktikan bahwa sayang ya perjuangan kalau putus tengah jalan, dan saya mulai asal pengen jadi kreator, rindu ya. Saya rindu mengajar teman-teman. Jadi saya rindu mengajar tentang kulit gitu, dan bisa mengedukasi kesehatan kulit. Awalnya itu ke makeup tutorial teman-teman, bagaimana bisa makeup gitu ya, bisa mengedukasi teman-teman makeup yang benar itu kayak apa, yang tepat kayak apa, urutannya kayak apa. Karena banyak beauty blogger yang saya lihat juga masih kadang urutannya masih belum tepat ya, mungkin karena tren atau apa. Jadi saya ingin kerinduan teman-teman, saya untuk mengajar gitu. Jadi saya tidak bisa meninggalkan anak-anak saya yang kecil masih di rumah. Jadi roadshow saya itu sebenarnya bukan makeup. Awalnya itu saya bawain ceritanya pura-pura bawain endorse gitu, somai. Saya bawain somai gitu karena suami saya ada usaha logistik waktu dulu ya. Jadi dia terpaket somai. Jadi ketika kita dapat somai itu saya coba gimana ya jadi kreator. Kalau jadi kreator harus bisa ngedit nggak sih teman-teman? Jawabannya adalah iya, teman-teman harus belajar gitu. Walaupun kita misalnya teman-teman punya tim ya, punya budget yang luar biasa misalnya untuk bisa nyewa tim gitu ya. Kalau saya memang nggak ada tim saya, keluarga saya. Jadi kalau saya memang lebih suka belajar sendiri. Jadi saya belajar ngedit ya, tadi nggak tahu apa-apa teman, saya gaptek. Makanya bukan gaptek nggak tahu apa-apa, maksudnya saya nggak terlalu concern ke editnya gitu. Saya lebih kayak taunya tuh awal-awal, oh kreator tuh cuman kayak kamerain terus upload gitu, kayak gitu. Enggak gitu guys. Jadi seorang kreator memang harus tahu apa yang mau kita suguhkan gitu. Terus kita jangan mengikuti
mengikuti kreator-kreator yang lain. Jadi kita harus punya apa ya, namanya itu otentik ya, harus punya unik. Jadi karya kita harus unik, orisinal. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Misalnya kita ambil dari kreator lain, kita upload lagi, nah itu nggak boleh, itu namanya menjiplak ya guys, itu nggak boleh. Jadi Kania saranin itu kalau bawain sesuatu yang memang talent kita nih apa nih, kebiasaan kita apa teman-teman. Jangan kita misalnya kebiasaan kita tuh kurang di situ, kita maksain karena lihat seorang kreator tuh bagus sih, kita ikut-ikutan. Nah itu jangan. Kalau kita ikut-ikutan itu kesannya jadi kayak kita nggak bukan seorang kreator. Kalau jiwa seorang kreator bagi Kania Shiro itu harus punya apa ya, style sendiri. Jadi harus punya apa ya, imajinasi sendiri tanpa terpengaruh ya. Karena kalau kita sudah terpengaruh dengan kreator-kreator lain, kita udah nggak orisinal teman-teman. Kita jadi kayak udah bersaing sama mereka. Sedangkan kita nggak mungkin bisa menyaingi yang asli kreator yang bikin itu, nggak mungkin bisa. Mau kita ikut-ikutan kayak gitu nggak akan bisa. Ruhnya beda, nafasnya beda, sense-nya beda, passion-nya beda. Jadi Kania Shiro awalnya itu bawa bukan makeup, bawain endorse gitu ya, somai. Perjalanan Kania itu 3 tahun teman-teman, untuk bisa viral tuh 3 tahun. Nah, jadi semua dari somai terus makeup Inzia ya kan, makeup Inzia ke makeup tutorial, menghasilkan ribuan video tuh teman-teman. Dari makeup tutorial, Kania Shiro tuh nggak puas di situ aja teman-teman. Jadi masih berpikir terus apa ya gitu. Jadi buat ibu-ibu yang menjadi kreator jangan pernah menyerah gitu guys. Jadi harus cari kesukaannya apa, hobinya apa, dia memang difokusin, fokus dan upload. Jangan bosan untuk upload terus. Sehari itu bagi Kania 1 nggak cukup ya teman-teman, karena kita bukan artis. Jadi sehari itu kita bisa 3, 5, banyakin aja guys, banyak mungkin. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jadi seperti makan, minum susu, minum vitamin, seperti itu ya guys. Jadi Kania itu 3 tahun, dan Kania mau kasih tip bagaimana bisa viral teman-teman. Satu, ya Kania cari dulu tema yang misalnya, karena Kania lihat kreator yang lain dia fokusnya bilang satu tema, makan, kalau mukbang ya mukbang gitu. Kalau Kania memang agak ngeyel ya, Kania itu orang yang penasaran teman-teman, orang yang nggak percaya dengan yang katanya. Jadi Kania itu mau coba. Kania udah fokusin nih teman-teman makeup tutorial itu 1-2 tahunan makeup tutorial, dan itu ngerasa view-nya tuh grafiknya nggak terlalu bagus teman-teman. Jadi orang di situ Kania analisa sendiri, oh berarti ada titik jenuh ya, penonton tuh ada titik jenuh. Jadi kalau kita menyuguhkan hal yang sama berulang-ulang, itu akan menimbulkan titik jenuh sendiri teman-teman. Jadi disitulah Kania bablas tuh. Jadi limit yang katanya satu tema Kania jebolin dah, pokoknya Kania upload berbagai macam varian video. Jadi ada parodi keluarga Cemara ya kan, ada short movie, ada edukasi biliar, ada Kania eksploitasi nih teman-teman ya, talent suami anak-anak Kania tuh Kania angkat, bukan mengeksploitasi dalam arti Kania itu memanfaatkan, karena mereka itu memang punya talent yang kalau Kania lihat dari song kreator ya ini menjual banget ya dari segi, cuman Kania tuh jadi kayak mikir pas Kania coba yang Babe dan Zia viral ya teman-teman, itu alhamdulillah itu di Instagram menembus kurang lebih 30 juta view 30 juta view teman-teman, Masya Allah itu yang viral ya. Itu syutingnya suami dan anak yang besar Babe dan Zia. Di situ terbukalah cakrawala Kania bahwa seorang kreator itu tidak terbatasi dengan satu tema guys. Nah jangan salah ya, dengan satu tema harus tagar ini FYP, harus tagar ini, itu nggak perlu kayak gitu guys. Jadi jadilah diri kalian sendiri, jadilah apa yang menurut kalian tuh unik, otentik, lucu, bikin orang tuh kehibur ya kan. Penonton kalau udah kehibur teman-teman udah pasti nggak usah kita suruh subscribe, mereka pasti follow kita, support kita.
Tapi kalau apa yang kita suguhkan itu kurang bagus, itu boro-boro ya kita udah bilang subscribe 1000 kali juga orang gak akan mau guys, karena tidak berkualitasnya. Video berkualitas tuh bukan berarti harus pakai kamera nih, kan mau dikasih lagi ya. Apa iya seorang kreator harus memiliki kamera guys? Katanya kan punya kamera ya, harus lengkap, harus ada ring light yang bagus, harus semuanya deh, pokoknya editnya harus di laptop atau di mana. Alhamdulillah dengan keterbatasan Kania membuktikan lagi bahwa Kania nggak pakai kamera guys ya. Jadi Kania menggunakan handphone Kania yang Vivo Y20XD itu Kania pakai sampai sekarang masih menggunakan itu. Bukan berarti Kania nggak pernah pakai kamera, Kania pernah coba pakai kamera dan hasilnya juga biar ya. Jadi kuncinya itu bukan harus ada kamera teman-teman jadi seorang kreator, tapi harus bisa bagaimana mengedit yang benar. Jadi potongan kasar kita jadikan potongan halus dan kita kasih tag kayak gitu-gitu, kita harus paham benar taruhnya itu di mana gitu. Harus pas, suara dipastikan suaranya harus jernih teman-teman. Jadi itu yang viral itu nggak pakai kamera, pakai Vivo kayaknya handphone murah lah ya. Jadi dan itu bisa keboom viral tuh gitu teman-teman. Jadi kita jangan satu tema. Terus tips lainnya adalah bagaimana kita bisa fokus. Konsistensi itu hal yang sulit teman-teman. Konsistensi itu sulit banget, apalagi misalnya Kania nggak punya tim bantuin edit ya, jadi Kania sendiri. Kadang Kania harus sempatin antara anak, rumah sama kerjaan gitu. Dan jangan cuman nganggep cuman kayak main-main ya. Jadi suka Kania lihat tuh kayak bercanda bikin videonya ya, masih suka main-main. Sayang ya kalau kita menyuguhkan sesuatu main-main tuh sayang. Jadi kasih nafas, mau kita model, mau kita misalnya lip sync, mau apa, kita kasih nafas di video kita bahwa ini loh gue gitu. Dan apa ya, satu tadi dengan handphone aja udah bisa guys ya. Nggak perlu harus ada kamera juga bisa. Karena kuncinya adalah gimana kita bisa mengeditnya cantik. Jadi kalau kayak ngedit itu dirubah wajahnya, nah itu jangan, jadi kalau ngedit tuh jangan berubah banget sih wajahnya guys. Jadi kayak dikasih dikit gitu, enak dilihat ya, bukan berarti kita ngerubah ciptaan Allah, tidak. Tapi kadang Kania berdasarkan analisa view, kalau kita video satu Kania nggak edit ya, masih kasar, masih suara berisik, satu di edit halus, penontonnya memang meledak yang sudah diedit guys, kayak gitu. Jadi memang diedit itu penting. Terus apalagi ya, tips lainnya adalah jangan upload di satu platform aja guys. Jadi kalian upload di semua platform yang ada. Kania tuh ada di bebarengan karena untuk viral tuh Kania tuh punya pikiran bahwa Kania mau viral di semua platform. Jadi apa ya, kerjasama yang semuanya tuh ada. Jadi Kania ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Snakery, Facebook Snack ada. Jadi semua Kania ada, karena Kania mikir kalau kita kejar satu platform itu misalnya lama ya, kurang meledak, itu kita akan buang waktu, watching time gitu. Jadi kita harus kejar di semua platform. Jadi Kania itu kejar ya, agak riwah ya, agak capek karena udah masukin YouTube, kita masukin ini. Jadi dan berhati-hati dengan penggunaan musik nih teman-teman yang suka pakai musik, suka ada copyright. Terus kayaknya sering kena sih guys. Tapi nggak apa-apa, kalian jadi belajar. Oh ternyata ngambil musiknya itu teman-teman bisa ambil di YouTube Studio. Teman-teman ambil platform, cari YouTube desktop, terus cari musik. Nah itu no copyright di situ. Jadi jangan cari musik yang memang punya hak cipta, nggak punya kita. Walaupun nggak pakai musik nggak apa-apa, itu style teman-teman. Dan harus menggunakan thumbnail teman-teman, khusus di YouTube ya, harus menggunakan thumbnail. Thumbnail musiknya apa sih? Thumbnail itu bikin video kita lebih menarik, orang lihat gambar itu loh, lebih kecil, masih pengen
guys. Kalau saya sih seorang ibu kayak gitu ya, kalau ngeliat yang lucu sih. Nah, kita lihat selain video yang lucu, yang otentik, yang menghibur, gitu, harus mengedukasi namanya, harus bermanfaat. Jadi suguhkan hal yang baik, yang positif, jangan menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu teman-teman. Dan tadi udah ya dari berbagai platform kunciannya, dan Kania itu mendapatkan AdSense ya, mendapatkan AdSense ini sudah kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, bulan yang lalu ini Kania masih ngejar terus biar bisa dapat gajian guys, jadi terus kita terus ya. Lagi ya. Oke, selanjutnya tadi tips dari Kania adalah sebari berbagai platform ya, berbagai platform ya teman-teman, jangan cuma di satu platform. Jadi kita harus sebar di berbagai platform, dan karya kita harus sederhana teman-teman. Sederhana itu penting, jadi jangan memaksakan konten yang memang kira-kira yang kita lihat sendiri ini kayak nggak bagus deh, terus kita paksain tayang gitu. Nah itu jangan, jadi lebih kayak milih-milih, ini kayak konten kurang bagus ya udah, jangan karena kita udah capek dimasukin semua, enggak juga. Jadi dipilih konten yang baik, yang bermanfaat ya, karena saya lihat banyak juga yang viral dengan cara yang tidak baik teman-teman. Karena buat apa kalau kita viral dari cara yang tidak baik, itu tidak akan ke depan progresnya apa kalau tidak baik ya kan, tidak senonoh, atau karyanya jadi kayak bahan untuk dibully ya kan. Kita kan manusia ya, kita harus memanusiakan manusia. Jadi sebagai kreator harus memiliki apa? Satu, selain kegigihan dan konsistensi, harus memiliki hati teman-teman. Hati itu penting banget. Jadi suguhkan video itu kita pakai hati. Kira-kira nih, kalau kita udah menggunakan hati teman-teman, nyampe kemana-mana ya sih, lo nyampe kemana-mana karena menggunakan hati teman-teman. Jadi kita kira-kira nih video bagus gak ya? Kira-kira jangan deh terlalu gimana vulgar atau kita skip, jangan. Walaupun kita pengen banget viral ya dengan cara-cara yang aneh. Kalau Kania lihat yang lain tuh influencer suka pada aneh ya, ada juga yang caranya yang tidak baik ya. Progresnya juga kasihan kalau yang nggak baik ya. Mau dapat endorse, perusahaan mana yang mau mengendorse seorang kreator yang misalnya menyuguhkan tidak baik? Endorse mana? Coba sebutkan ya. Kecuali mungkin sejalur ya sama mereka. Jadi pilih dulu kita mau nyuguhin hal yang bermanfaat apa nih teman-teman. Kalau Kania lebih ke keluarga Cemara. Jadi kenapa Kania angkat keluarga Cemara? Karena keluarga Cemara sudah sangat dilupakan oleh bukan hanya di dunia medsos ya, di dunia nyata keluarga Cemara itu udah sangat dilupakan. Banyak banget keluarga yang tercerai berai ya karena sesuatu hal, ada karena ekonomi, ada karena kesalahpahaman. Jadi kita sampai lupa kita tuh keluarga. Nah itu Kania mau angkat keluarga Cemara untuk mengingatkan semua manusia untuk kita saling menyayangi keluarga kita tanpa memandang apapun. Kita menghargai dia, mau dia kaya, mau dia gembel ya kan guys, kita harus menghargai keluarga kita sendiri. Makanya Kania angkat, mudah-mudahan bisa menegur hati kita yang mungkin keras ya, hati kita yang batu. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi bagaimana kita memberi pesan gitu ya kan ya. Memang mengangkat keluarga Cemara untuk memberi pesan kepada teman-teman untuk selalu ikat sama keluarga sendiri ya teman-teman, untuk selalu tidak bosan menolong keluarga kita sendiri atau saudara kita sendiri yang kesusahan ya. Dan makanya kan ya angkat gitu, makeup tutorial tetap ada teman, jangan dihilangkan. Jadi makeup konten kita yang original sebelumnya itu terus ada, jangan dihilangkan. Terus selain video itu harus menggunakan hati teman-teman. Video itu harus dikasih nafas. Nafas itu artinya dikasih emosi. Misalnya teman-teman belajar edit, kalau Kania belajarnya di CapCut teman-teman. Jadi di CapCut tuh banyak tombol-tombol banyak banget ya untuk belajar. Bisa kita dengerin di YouTube, kan ya belajar di YouTube, atau bisa kita pencet sesuatu, kita cobain, bisa masukin video kita yang masih kasar, kita pencet yang ini, oh ini untuk ini ya, jadi belajar sendiri aja guys. Insya Allah nanti kita pintar sendiri, tinggal kita kalau kita jadi kreator CapCut kita diarahkan ya, maksudnya untuk ini oh jadi wawasan kita makin bertambah ya.
selalu mau belajar, bukan meniru ya teman-teman, bedain selalu meniru dan belajar. Kalau meniru kita capek teman-teman, kalau niru kreator lain, lagi misalnya lagi trennya Ahsoka, ikut semua Ahsoka ya, Ahsoka trennya ini, jangan pernah meniru seperti itu guys. Jadi kita tidak memiliki brand, jadi kita punya brand. Jadi kalau kita meniru itu, jadi kesannya kita bukan seorang kreator ya, lebih kayak plagiat aja, lebih kayak seorang aktor ya, tidak. Kalau aktor itu untuk acting, tapi kalau seorang kreator dia harus punya ciri khas sendiri. Jadi kesederhanaan, konsistensi, harus memiliki hati yang baik ya teman-teman, karena kita akan menyembuhkan oleh penonton nih banyak nih, ribuan ya atau jutaan, kan dia udah menembus 30 juta lebih teman-teman, dan itu di semua platform kan ya viral. Alhamdulillah, tinggal rezekinya ya, doain gitu. Dia terus berkembang, belajar. Jadi waktu Kania belajar itu tengah malam teman-teman, di saat anak-anak Kania tidur, Kania bisa belajar, ditemenin suami kayak gitu. Jadi selain itu apa yang bikin kita sukses adalah lingkungan. Jadi lingkungan kita tuh harus yang support kita teman-teman. Kalau Kania kan suami yang support, jadi suami tuh selalu usahain kuota tuh selalu ada ya. Jadi modal kreator itu imajinasi, handphone, CapCut, kalau kan ya pakai, dan kuota di 11 kopi Gojek kesukaan kan ya gitu. Jadi kita harus disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya ibadah ya, bukan hanya ngurusin keluarga, tapi disiplin bagaimana Kania ini bisa bertanggung jawab sama suami Kania. Suami Kania bilang dia modeling gitu ya, beli makeup, beli ini itu, tapi kalau kita tidak bertanggung jawab sama pasangan kita, kita membuktikan nih ini bukan. Awal-awal tahu nggak teman-teman, kan dia bilang tunggu mama kerja dulu. Suami kan dia ketawain, dia ngerasa waktu belum viral nih, dia ngerasa nggak kerja. Pas kata suami mungkin ngapain lu kerja, orang kita kayak gitu masih kecil, tapi kan dia buktiin gitu. Jadi kita jangan main-main, kan dia anggap itu kerjaan, kan dia tiap hari. Dia alhamdulillah viral, dan dia akhirnya mengakui ya bahwa sesuatu itu tidak boleh main-main ya, kayak gitu guys. Terus bisa viral selain berbagai platform adalah kalau udah viral kadang kan suka malas ya teman-teman, uploadnya udah mulai agak kurang nih, males. Jangan malas terus, justru lebih lagi, digali lagi, dieksplor lagi, videonya lebih bagus lagi. Cara mengedit guys, harus perhatikan beberapa step. Pertama, videonya itu dari video suaranya harus konteksnya apa, harus jelas, harus pakai translate guys. Kenapa harus pakai translate? Karena tidak semua orang bisa mendengar ya, ada yang kekurangan ya, tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar tidak bisa melihat. Makanya Kania menggunakan teks untuk bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, mungkin yang disabilitas ya guys. Jadi seperti itu. Jadi viral itu nggak mudah teman-teman, bukan sesuatu yang meledak viral. Ada seorang kreator yang viral tapi dia tidak siap menjaga si akunnya untuk tetap viral. Jadi kadang viral tak udah gitu, cuma videonya cuma berapa buah gitu. Nah itu juga nggak bisa dibilang kreator ya. Seorang kreator itu memang harus memikirkan terus, jadi bikin apa, video apa. Jadi selalu berpikir, kalau saya orang yang selalu berpikir ngapain, tapi santai loh, jangan dibawa tegang, relax gitu ya. Aduh. Terus kalau bikin video teman-teman, di awal jangan pernah khawatir kalau video kalian cuma satu biji. Komennya pada nyokit, jelek banget sih itu konten. Itu kan ya udah sering banget dihina, awal-awal tuh dihina. Gak tau kan ya, gak kenal ya teman-teman online ada yang ini ya mungkin, tapi mereka kritis yang paling baik sih sebenarnya. Jadi kita kan jadi belajar lagi. Jangan pernah lihat view teman-teman. Kalau kita terpatok berkarya melihat view, itu bukan kreator namanya. Kita udah terkontaminasi sama materi ya. Aduh, yang kita dapetin kecil nih ya kan, ya segini ya, dolarnya kecil dong ya. Jangan pernah lihat view guys, kan ya gak pernah lihat view. Awal kan yang ngonten tuh cuma 1 view, subscribe baru 3 orang ya. Suami kan dia semua pada subscribe, tetangga semua. Jadi
jangan kalau kita jadi seorang kreator harus memang murni berkarya. Jangan lihat itu, kalau kita sudah menggunakan satu kesederhanaan, otentik, menghibur dan menggunakan hati, insya Allah semua juga siapa ya istilahnya tabur tua itu udah pasti ada tuh guys. Siapa yang menanam kebaikan dia akan mendapatkan yang baik, siapa yang menanam kejahatan dia akan mendapatkan. Dan fokus teman-teman, jadi kalau mood kalian lagi nggak enak, nggak bisa males lagi bete, nggak mau konten ya nggak boleh gitu ya. Jadi harus memang profesional ya guys. Kadang hati belum masak nasi gua nih ya, anak gua nih belum makan, ya tetap profesional. Kita beresin dulu anak-anak baru kita konten, atau kita nitip sama anak-anak kita sama pasangan ya untuk dijagain gitu. Teamwork gitu teman-teman. Dan mendapatkan Google AdSense ini ya kan disimpan ini sebenarnya guys, Google AdSense ini di YouTube. Dan kalian mau ceritain perbedaan Facebook, YouTube, dan Instagram. Kan ya tuh melejitnya di mana? Di snack ke Facebook, Instagram, atau YouTube. Pertama kali viral tuh di Instagram guys. Jadi ketika kita viralnya viral di Instagram itu kontennya Baby dan Zea, jadi suami dan anak. Dia 30 juta view, pada senang tuh guys ya. Udah kalian eksploitasi lah mereka ya kan. Komennya masya Allah banyak banget teman-teman ya. Jadi di situ kan dianalisa bahwa penonton itu menyukai hal yang sederhana guys, walaupun misalnya dengan handphone yang adanya, suara yang masih berisik. Kadang kalau udah kesederhanaan itu orang langsung jatuh hati, langsung jatuh cinta guys gitu. Jadi bikinlah sederhana, jangan memaksakan konten. Misalnya harus kalau kalian baca berita tuh ada ya, misalnya ada tuh kalian baca seorang remaja yang meminta uang 20 jutaan lah untuk beli baju, sedangkan orang tuanya ya seorang petani guys. Masya Allah, itu jangan seperti itu ya adik-adik, memaksakan menjadi kreator tapi harus disiapin alat baju yang mahal. Itu sama aja adik-adik membunuh orang tua adik-adik sendiri. Kasihan, kita harus memuliakan orang tua kita. Kemampuan orang tua kita segitu, kita gimana nih, kan ya nggak pernah guys memaksakan keadaan. Jadi kalau waktu belum ada ini nih, belum ada mic ini, itu kan ya nggak ada pakai mic belum ada. Ring light tuh cuma satu, itu murah ya, harga 12.000. Harga yang murah. Makeup juga yang ala kadarnya gitu guys ya. Dan seorang kreator itu harus memiliki jiwa besar teman-teman. Jadi ketika kita dikritik, selama kritikan itu membangun kan ya nggak akan pernah memblok. Tapi kalau udah kritiknya itu membahayakan ya, kayak udah mengandung unsur pembulian, unsur yang nggak baik, itu kan ya blok teman-teman. Kenapa kita harus blok? Karena kita tidak ingin memberi contoh kepada yang lain. Jadi kadang menggiring penonton tuh jadi kayak hal yang negatif. Nah, sesuatu yang negatif kan ya usir teman-teman, push sana. Jadi kenapa? Biar kita tetap berjiwa positif. Karena untuk jadi seorang kreator memang harus berjiwa positif guys ya. Kalau kita berjiwa negatif, julid, dikit-dikit ngambek ya, dikritik ini ngambek, awas nggak boleh gitu guys. Nanti blok aja udah selesai. Tapi udah jangan kita dendam juga, udah bilang aja, kenal juga enggak kan. Jadi jadi diri kita sendiri, tetap selalu jadi diri kita sendiri. Orang yang menjadi diri sendiri insya Allah akan sukses teman-teman. Walaupun jalurnya mungkin kreator, jalurnya apa, kalau kita fokus sama apa yang kita suka, insya Allah kita jadi guys. Kalau kita terlalu bimbang, takut gitu menjadi diri kita sendiri, ikut-ikutan influencer yang lain, nah itu juga nggak bisa. Terus viral, lanjut ya, viralnya di Instagram kan ya. Instagram terus kan dia kirim ke YouTube guys. Dan gak lama mulai yang lain. Kedua tuh TikTok ya, TikTok dengan snack dulu, baru TikTok, baru Facebook. Terakhir di Facebook. YouTube sulit. Tapi yang paling sulit untuk bisa viral tuh sebenarnya Facebook. Kalau YouTube sebenarnya udah duluan lolos mana, cuman untuk yang meledaknya belum. Facebook tuh sama susah teman-teman ya. Kan ya Facebook pro nggak? Kan ya nggak pro guys, jadi memang natural aja gitu. Dari followernya cuma dikit, sekarang sudah 8.100. Di Instagram kan ya sudah 134.000 followers. Di TikTok sudah 27 ribuan.
di snap kisaran Kania followersnya sudah 6.700 apal ya. Jadi selalu memantau tiap hari kayak nyiram tanaman ya, teman perhatikan semuanya, kita kasih nafas, kita perhatikan dia nyiram tanaman teman-teman. Kita harus mencintai diri kita dulu teman-teman, bisa kita dicintai orang lainnya. Jadi mencintai orang itu harus lihat dulu kan orang itu baik apa enggak, sama kayak video juga seperti itu. Kita menjadi seorang kreator harus menyuguhkan dengan hati yang baik. Sayang ya kalau kita follower didapatkan dari hal-hal yang gak baik, misalnya kita menjual apa gitu, jangan ya guys. Jadilah manusia yang baik ya teman-teman, karena kita hidup sekali. Kalau kita mau jadi jahat aja sekalian, kalau mau baik sekalian kayak gitu guys. Jadi kalau menjadi seorang kreator tanggung jawabnya besar ya teman-teman, harus memberi pesan yang baik seperti itu. Kania Shiro pernah sakit gak sih selama jadi kreator tuh? Wah sakitnya tuh udah luar biasa. Berapa kali Kania Shiro tuh udah mau koma ya, udah sakit karena begadang tiap hari, itu harus konsultasi. Kunci kreator adalah jaga kesehatan, minum susu teman-teman ya, rutin minum susu. Ibu-ibu yang mau jadi kreator, ayo minum susunya yang rajin, makan dulu baru minum susu, mau tidur minum susu, atau mau kita ngedit tengah malam tuh minum susu. Kan ini bisa pakai sweater, pakai kaos kaki karena harus kondisi hangat teman-teman. Kalau dingin nanti kita masuk anginnya. Terus selalu semangat, selalu ayo bikin lagi ya. Jadi jangan pernah menyerah seperti itu guys. Ini untuk viral mungkin Kania bisa menyampaikan seperti itu ya teman-teman. Kalaupun bisa teman-teman ada nanya apa-apa gitu boleh. Dan langsung gajian gak sih Kania? Itu kalau udah viral langsung ke gajian? Belum tentu gajian teman-teman. Jadi kita harus ngejar standarnya $100 itu. Kita harus ngejar di semua platform itu $100, YouTube $100, Facebook $100, IG $100. Kalau snack enggak, snack bisa dia minimal berapa ya? Kalau snack tuh Rp6.000, 8 itu bisa tarik guys. Kalau TikTok dia harus live ya, live jadi segitu. Dan enaknya keuntungan jadi kreator apa, kalau udah viral kita bisa ikutan affiliate guys. Jadi kalau kita punya affiliate kita tinggal share link produk, nah bila ada aja yang guys yang beli kayak gitu ya guys, affiliate import. Nah oh ya kan ya, affiliate di Shopee, teman Shopee ya, ada linknya di Instagram Kania di Shopee. Terus apalagi ya, berdoa, udah pasti kita doa terus. Setiap mau tidur kita doa, setelah berikhtiar kita berdoa, kita serahkan ke Allah ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat tips viral dari Kania Shiro. Jangan bosan untuk mengupload terus hal yang bermanfaat ya guys, yang lucu, yang bikin orang ketawa ya teman. Seperti itu. Terus ada lagi yang tanya nggak? Babe mau nanya. Nah, Babe ini orang yang paling ada di samping Kania teman-teman, dialah suami ya. Dia lihat ya, Babe itu karakternya yang kayak preman ya, cuek, gayanya yang kalau ngomong tuh seenaknya Babe itu, tapi benar hatinya itu hatinya baik banget. Babe itu orang yang paling menyayangi Kania tuh Babe. Jadi dia sangat support Kania dalam dunia kayak kreator ya, perkontenan. Dia support di Babe itu walaupun apapun keadaan kita ya teman-teman, dia selalu dia siapin lampu apa tuh, laki-laki ya biasanya kalau mau konten dia siapin karena kan dia nggak diizinin angkat yang berat-berat seperti itu guys. Jadi seorang kreator harus benar-benar serius ya, keseriusan tuh harus wajib ada. Jadi dan kalau ada yang komen gak enak teman-teman, jangan pernah baperan. Jadi kalau kita di komen hal yang negatif, udah buang aja, gak usah didengar ya, karena yang kenal diri kita tuh bukan orang lain. Video kita yang kita suguhkan itu bukan patokan kita seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka sudah berasumsi kita seperti itu, berarti video yang kita suguhkan itu berhasil ya kan, berarti itu berhasil di kreator. Jadi udah harusnya bangga ya, oh berarti cocok ya. Jadi gak usah dimasukin hati, kecuali yang udah kelewatan deh, daripada kita ngotorin hati ya. Kita balas juga gak ada ujungnya, akan terus ngelutuy gitu ya. Jadi di blok aja teman-teman, hal yang kurang negatif di blok aja, dan tidak usah diperpanjang guys. Oke, seperti itu. Jadi viral itu bukan sesuatu yang aji mumpung,
bukan sesuatu yang instan. Viral itu butuh kerja keras, butuh effort, butuh waktu yang luar biasa, butuh tenaga, butuh pikiran, pokoknya butuh semua energi itu ke sana. Dan yang satu, jangan lupa sama Allah ya. Kita berusaha, kita ingat Allah yang ngatur ini, kita selalu menyayangi dia dimanapun ya. Dan apa ya, ingat membuat sesuatu harus menggunakan hati. Gitu aja pesan dari dia sih. Kalau kita udah gunain hati, insya Allah apa yang kita ingin dijabah sama Allah ya. Terima kasih, support terus karya Nia Siro, warga Cemara, luar biasa lucu ya, dengan babehnya yang suka jailin anaknya, si J yang suka kadang juga jailin babehnya ya. Itu real, memang kita keluarga seperti itu. Jadi nggak dibuat-buat, tanpa skrip, dan memang menghibur. Semoga ya support terus karya Nia Siro sampai kami semua sukses ya. Doain, ingatkan kami bila kami lupa ya, dan selalu temani kami ya, pegang tangan kami untuk selalu bisa menghibur teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus viral versionnya Nia Siro supaya menjadi viral supaya teman. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.